Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Kita mengucap syukur kasih-Nya yang luar biasa telah dicurahkan atas genap kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam segala keadaan kita, Dia tetap Allah yang setia mengasihi kita. Haleluya. Saat ini kita akan datang pada Tuhan. Kita akan sembah Dia. Kita datang dengan segenap hati kita di hadapan-Nya. Dialah yang sungguh mengasihi di dalam hidup kita. Dialah yang setia dan sempurna dengan segala kasih-Nya atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita siapkan seluruh hati kita, seluruh hidup kita saat hari ini hanya tertuju pada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sempurna mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Kami datang merendahkan segenap kehidupan kami Tuhan. Mohon kekuatan daripada Engkau Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kami boleh memuji dan memuliakan Engkau saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau setia kepada kami Tuhan. Dan biarlah kami tetap setia melayani Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau telah mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati, Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Dengan segenap hati kita pujikan pujian ini di hadapan Tuhan. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Ku ingin
setia, ku ingin setia melayani-Mu Tuhan dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna atas genap kehidupan kami. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan, dengan segala keterbatasan kami Tuhan, dengan segala keterpurukan kami Tuhan, dengan segala ketidakberdayaan kami Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Bahkan Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sungguh luar biasa, tak terbatas atas hidup kami Tuhan. Engkau yang mengembalikan kepercayaan kami Tuhan, untuk tetap memandang pada Tuhan, karena Engkau yang telah mengampuni segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penyelamat hidup kami Tuhan. Hanya dekat Engkau saja kami merasa tenang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Dengan segenap hati katakan hanya padamu Tuhan. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah,
Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, kami berseru, Engkau segalanya, Engkau segalanya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penyelamat di dalam segenap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau layakkan kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, untuk memandang Engkau, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa kasih dan pengorbanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Engkaulah yang setia mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau penuhi setiap hati kami Tuhan, dengan roh-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa, menjalankan visi dan misi-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu yang telah menyelamatkan segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Dengan segenap hati kita pujikan pujian ini. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu,
curahkan darah-Mu Tuhan, curahkan darah sebagai ganti dosa kami. Haleluya. Engkau memberikan harapan buat setiap kami. Berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu Tuhan, agunglah perbuatan-Mu Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia Engkau Tuhan, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami puja. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan betapa Engkau mengasihi di dalam hidup kami Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, sucikan kuduskan segenap kehidupan kami. Layakkan setiap kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap firman-Mu boleh jatuh di hati, tanah hati kami yang subur Tuhan, yang boleh berbuah Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan biarlah setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, yang telah Engkau mempercayakan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Bungkus selimuti dengan darah Tuhan yang kudus Tuhan, supaya apa yang disampaikan pada hari ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan, boleh menegur setiap kami Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersatukan kita. Dan tak terasa kita telah memasuki pada bulan Juli, di hari yang keempat. Tentunya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa limpah bagi setiap kehidupan kita. Sebab itu marilah kita
sama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ke 4. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujaknya di sana, tetapi ia sendiri masuk di padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, tentunya kita sudah tidak asing lagi cerita tentang Elia yang mengalami ketakutan. Dan saat ini saudara kasih Tuhan, kita juga diperhadapkan dengan sebuah ketakutan. Ketakutan tentang apa? Ketakutan tentang pandemi yang menghadang di depan kita. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya setiap orang pasti pernah mengalami ketakutan. Siapapun pasti pernah mengalami takut. Ada dua ketakutan. Yang pertama adalah takut secara positif, yaitu takut kepada Tuhan. Artinya takut tunduk dan hormat kepada Tuhan, melakukan segala perintah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah takut yang positif. Takut yang negatif adalah di mana kita tidak berani mengambil sebuah keputusan atau tidak berani mengambil risiko atau tidak berani mengambil sebuah tantangan, sehingga takut. Jika mengalami takut yang berlebihan, itu namanya fobia. Ada orang yang takut dengan jeruk, saudara. Mungkin aneh ya, wah, dengan sebuah jeruk saja kok takut. Tapi ada orang yang mengalami ketakutan dengan jeruk. Ada orang yang takut dengan buah rambutan. Nah saudara, mungkin orang yang tidak takut itu sesuatu yang wajar. Tapi saudara, kalau namanya takut, bagaimanapun juga dia tetap takut, saudara yang kasih Tuhan. Takut itu namanya fobia. Takut dengan api, takut dengan binatang yang mungkin kucing atau ayam. Ada orang yang takut mengalami seperti itu, saudara yang kasih Tuhan. Nah saudara, dari kisah ini, saudara yang kasih Tuhan, dari kisah di dalam 1 Raja pasal yang ke-19 ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Elia. Kita sudah tahu Elia. Elia adalah seorang hamba Tuhan, seorang abdi Allah yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, saudara, di mana Elia ini baru saja memenangkan pertandingan melawan Nabi Baal, jumlahnya 450 Nabi Baal, saudara yang kasih Tuhan. Semua dibantai, semua dimusnahkan nabi-nabi Baal ini, menyembah dewa Baal, saudara yang kasih Tuhan. Elia memenangkan pertandingan itu. Bahkan Elia ini seorang hamba Tuhan yang hebat. Di dalam doanya pun Elia sanggup memerintahkan supaya hujan tidak turun, hujan pun tidak turun juga. Dan ketika Elia memerintahkan supaya hujan pun turun juga. Elia sanggup membangkitkan orang yang mati. Elia sanggup menyembuhkan dari berbagai macam sakit penyakit.
karya Tuhan melalui Elia itu sangat luar biasa. Penyertaan Tuhan melalui seorang abdi Allah yang bernama Elia itu sesuatu yang luar biasa. Mujizat demi mujizat, tanda-tanda ajaib menyertai di dalam diri seorang yang bernama Elia. Namun saudara yang kasih Tuhan, ketika Elia menghadapi situasi yang mungkin pada saat itu imannya sedang goyah, menghadapi ancaman dari seorang yang bernama Isabel, dia katakan melalui bujangnya, karena dia mengirim sebuah pesan melalui bujangnya, jika hari ini nyawamu tidak sama seperti nyawa mereka, wah, Elia mengalami ketakutan yang teramat sangat hebat. Takut, saudara, terintimidasi dengan kata-kata, sehingga dia tidak berani menghadapi seorang wanita yang bernama Isabel, mengalami ketakutan yang luar biasa. Hanya baru diancam, saudara. Nah, seringkali ancaman itu tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Ancaman itu hanyalah sekedar ancaman, tetapi justru ancaman itu yang menjadikan Elia takut. Mungkin saat itu Elia imannya sedang turun. Kita sebagai manusia bisa juga iman kita mungkin pada saat itu bisa ada posisi yang di atas, bisa juga posisinya ada di bawah. Ketika kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai di dalam kehidupan Elia. Jika Elia itu melihat ke belakang, menoleh ke belakang akan penyertaan Tuhan, keterlibatan Tuhan di dalam hidupnya, saya yakin Elia tidak akan mengalami ketakutan yang teramat sangat hebat. Tetapi di sini, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, Elia tidak mendengar perkataan kebenaran firman Tuhan, tetapi justru mendengar ancaman, intimidasi dari seorang yang bernama Isabel. Ketika fokus kita kepada masalah, ketika fokus kita kepada persoalan, ketika fokus kita kepada problema dan dengar kata-kata yang bukan datangnya dari Tuhan, maka membuat iman kita itu lemah, membuat iman kita itu goyah, membuat iman kita itu mengalami kemerosotan di dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Sebab itu, saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan Elia? Elia ketika mengalami ketakutan yang seperti itu, yang hebat seperti itu, dia melarikan diri ke padang gurun sehari seperjalanan, sampai-sampai dia meninggalkan bujangnya. Padahal Elia ini dipakai Tuhan luar biasa, saudara kasih Tuhan. Namun pada kenyataannya, Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Ada kalanya ada di atas, ada kalanya di bawah. Sebab itu, saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan ketika kita mengalami ketakutan, sebagaimana pada saat ini kita mengalami intimidasi dengan wabah pandemi, di mana semakin hari bukan semakin turun grafiknya yang terpapar pandemi, justru semakin dari semakin naik, membuat nyali kita ciut, membuat kita mengalami ketakutan, takut melangkah, takut mengambil keputusan, takut untuk ini dan itu, takut dan takut, saudara kasih Tuhan. Padahal saudara kasih Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-7, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan bagi kita, tetapi roh yang berikan semangat, sukacita. Bukankah ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan sanggup melakukan perkara yang besar, kita sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tak seorang pun yang akan dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi saudara, pada kenyataannya kita sedang dihantui rasa takut yang menyelimuti di dalam diri kita. Takut terintimidasi oleh berita-berita yang ada di media sosial, yang ada di media cetak, di televisi. Karena setiap hari terus terintimidasi, menjadikan kita takut. Sebab itu, saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Elia pada saat dia mengalami ketakutan? Dia lari, dan ketika ada di padang gurun, dia di bawah wahana Arab. Dikatakan ayat yang ke-6 apa? Dia tidur. Dia tidur. Dia tidur, saudara. Rest, istirahat. Nah, saudara, ketika kita sedang menghadapi ketakutan, langkah yang pertama adalah tidur. Artinya apa, saudara?
Artinya tidur istirahat itu kita harus berserah sepenuh kepada Tuhan. Berserah, bersandar sepenuh kepada Tuhan. Bukankah hidup dan mati kita adalah milik Tuhan? Sebagaimana Ayub, saudara kasih Tuhan, Ayub berkata begini, apa yang kutakutkan itu yang akan menimpa di dalam diriku. Sebab itu janganlah kita berlebihan dalam menghadapi situasi kondisi yang tidak bersahabat saat ini. Ancaman, pandemi. Nah saudara, kalau kita renungkan, kenapa sih kita takut? Paling-paling kan resiko terbesar dalam kehidupan kita adalah kematian. Betul? Orang hidup pasti harus berani menghadapi resiko kematian. Mati dan hidup kita itu ada di dalam Tuhan. Rasul Paulus sangat ekstrim sekali, dia berkata, hidup bagiku Kristus, jika mati adalah keuntungan. Kalau kita di dalam dunia ini, kita ada di dalam tangan Tuhan. Jika kita sudah selesai, ya sudah, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik atas segala kehidupan kita. Sebab itu berserah yang pertama. Berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan mudah terintimidasi. Jangan gampang terprovokasi dengan kata-kata yang melemahkan iman kita. Oh, di sana zona merah, di sana zona hitam, di sana, di sini, di sini. Asal kita hidup setuju dengan kehendak Tuhan, melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan, saya percaya saudara kasih Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi dan menjaga kita. Sebagaimana apa yang sudah menjadi peraturan kita bersama, yaitu hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Kemana-mana kita harus pakai masker. Kita orang-orang yang berhikmat, kita orang-orang yang dikasih hikmat sama Tuhan, harus pakai masker kemana-mana, dan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan segala sesuatu, dan jaga jarak. Perintah Tuhan melalui pemerintah itu sudah tepat, saudara. Dan tinggal kita, dan kita harus berserah sepenuh kepada Tuhan, bersandar sepenuh kepada Tuhan. Kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita, biarkan Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita, saudara. Berserah sepenuh kepada Tuhan. Kalau kita sudah berserah sepenuh kepada Tuhan, kalau mau Tuhan melakukan segala sesuatu itu sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit. Segala sesuatu kita harus serahkan semua kepada Tuhan. Rest, istirahat, artinya bersandar, berserah sepenuh kepada Tuhan. Sebab pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Dan kita harus mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui pemerintah yang sah, yang konstitusi. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan, berserah sepenuh kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan yang akan berperang di dalam kehidupan kita. Dia yang akan berjalan di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan menyertai kita, itu bukan menyertai ada di belakang, tetapi Tuhan menyertai itu ada di depan kita. Tuhan yang memimpin di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga ketika ada singa di depan, maka Tuhan yang akan berperang, bukan kita. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, dikatakan yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang kedua, ayat yang ke-6. Tadi ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, Elia istirahat. Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Maka ketika Elia tidur, malaikat Tuhan memberikan makan kepada Elia. Supaya apa? Supaya Elia ini tetap terjaga staminanya, tetap terjaga kondisinya. Makan dan minum itu penting, saudara. Ada banyak orang mengalami ketakutan, ada banyak orang mengalami depresi sehingga tidak bisa tidur. Banyak, saudara. Itu gejala-gejala karena takut, karena depresi sehingga tidak bisa tidur. Akibatnya apa, saudara?
Kalau sudah nggak bisa tidur, biasanya nggak mau makan, nggak mau minum. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak, saudara. Nah, makan dan minum, artinya apa, saudara kasih Tuhan? Makan dan minum, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan itu harus menjadi apa? Menjadi asupan gizi di dalam kehidupan kita, menjadi asupan yang senantiasa menguatkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, kita harus senantiasa renungkan firman Tuhan siang dan malam, sebagaimana di dalam kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu ada koma, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Sebelum melakukan segala sesuatu, tetap makan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menjadi asupan yang memberikan support di dalam kehidupan kita, yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tanpa firman, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Jadi yang pertama, berserah sepenuh kepada Tuhan. Dan yang kedua, tetap merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi kesukaan kita di dalam setiap hari-harinya. Bangun tidur, baca firman Tuhan. Dimanapun kita berada, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman pada mulanya Allah adalah firman, dan firman telah menjadi manusia, dan manusia itu adalah Yesus. Yesus adalah firman, dan firman itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kita harus hidup di dalam firman, mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, mari kita belajar untuk tetap renungkan firman Tuhan. Acap kali yang menjadi ketakutan dalam kehidupan kita apa? Karena kita ini loh, dengar dari suara-suara dunia. Oh, COVID ini begini, membuat kita takut, membuat nyali kita ini kecil, membuat kita tidak berani melangkah, membuat kita tidak berani mengambil keputusan, membuat kita ini tidak berani dan tidak berani, sehingga kita takut. Kenapa? Karena ada suara-suara yang bukan sumbernya dari Tuhan, sumbernya dari dunia. Ada dua kekuatan di dalam dunia, kekuatan dari setan dan kekuatan dari Tuhan. Jika kita renungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan beri kekuatan bagi kehidupan kita, sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan, karena firman ada di dalam kehidupan kita. Jika firman ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan berani menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan, sebab Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, saudara. Yang pertama, tetap berserah sepenuh kepada Tuhan jika kita menghadapi ketakutan, bersandar sepenuh kepada Tuhan, dan tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Senantiasa renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya firman Tuhan ini menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, lalu Tuhan bertanya kepada Elia, Elia, apa kerjamu di sini? Dia lari kan? Lalu Elia berkata gini, Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, hanya aku seorang diri yang masih sisa, saudara, yang masih hidup, merasa seorang diri, saudara. Orang yang mengalami ketakutan, orang yang mengalami intimidasi, itu kadang-kala pikirannya terselubungi, saudara, sehingga tidak punya wawasan, tidak bisa membuat apa? Membuat dia berkata, aku seorang diri, selalu negatif, selalu pesimis. Ini orang yang takut itu biasanya apa? Negatif perkataannya,
pesimis. Masa sih bisa melakukan seperti itu? Mustahil. Bersama dengan Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil. Ini kata-katanya negatif. Tetapi orang yang senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, kata-katanya tidak negatif. Kata-katanya adalah positif. Positif. Semangat. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan bagi kita, tetapi roh yang memberikan semangat, roh yang memberikan kekuatan, gairah di dalam kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Saudara, optimis, bukan pesimis. Positif dalam setiap menghadapi persoalan. Coba saudara kasih Tuhan, kalau sekarang kita berhadapan dengan pandemi sekarang ini, banyak orang yang pesimis, banyak orang yang negatif dalam kerangka berpikir. Kapan ini berakhir? Ini sulit dalam usaha, sulit dalam berkarya. Segala sesuatu serba terbatas. Gerak dan ruang lingkup kita terbatas. Tetapi bagi orang yang berserah kepada Tuhan dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, selalu ada jalan, selalu ada cara yang terbaik yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Kita tidak pernah membatasi kuasa Tuhan dan jangan sekali-kali membatasi kuasa Tuhan. Tetap optimis, tetap positif. Meskipun pada kenyataannya mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan, tapi kita harus belajar membalik perkataan-perkataan itu harus menjadi perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang meneguhkan, perkataan-perkataan yang menguatkan, dan perkataan-perkataan yang menghibur. Cuma yang diberkati Tuhan. Dan pada kenyataannya Elia yang menganggap dirinya seorang diri yang masih hidup, yang masih setia, yang masih percaya pada Tuhan, pada kenyataannya Tuhan masih meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Luar biasa saudara, orang-orang yang disayanginya. Tuhan meninggalkan yang bernama Hazael, Yehu, Elisa, dan 7.000 orang yang masih setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan masih meninggalkan 7.000 orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia, tidak menyembah kepada Baal, tetapi yang setia menyembah kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Setiap kali ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ketakutan membuat kita selalu negatif, tetapi mari kita belajar untuk senantiasa positif, optimis dalam menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan masalah dalam kehidupan kita. Jangan jadikan situasi kondisi sekarang ini membatasi gerak-gerik kita, tetapi justru kita harus semakin sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan senantiasa menyertai kita. Bukankah Dia sendiri yang berjanji, aku akan menyertai kamu sampai dengan kesudahan alam ini, sehingga tak ada sesuatu yang kita takutkan. Sebab itu, di mana sebentar kita akan bersekutu dengan kuburan darah Yesus, menjadikan kita untuk tetap berserah sepenuh kepada Tuhan, hidup di dalam firman, dan kita selalu optimis tidak merasa seorang diri. Ada banyak orang yang mensupport kita, ada hamba Tuhan, ada 7.000 yang masih setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang,
siapkan roti dan anggur, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Jangan kita fokusnya kepada dunia ini, tetapi fokusnya kepada Tuhan. Berserah sepenuh kepada Tuhan dan senantiasa pegang teguh janji Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dan tetap optimis, tetap semangat, sebab di dalam Tuhan pasti ada karya nyata, mujizat, pertolongan, cara-cara yang ajaib akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Siapkan hati kita, siapkan roh kita, siapkan jiwa kita, siapkan hidup kita saat ini untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri, siapkan roti dan anggur. Namun saat ini kita akan serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita sedang mengikuti, mentaati akan perintah Tuhan, sebagaimana janji akan kebenarannya buat kita semua. Kita sedang taat dan tunduk terhadap kebenaran firman Tuhan, melakukan akan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sebagaimana apa yang diperintahkan, yaitu untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa roti dan anggur ke dalam tangan-Mu, kami serahkan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mempunyai kuasa. Kiranya Tuhan bubuhkan kuasa-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga ketika roti dan anggur ini kami makan dan ketika kami minum, maka akan bersatu dengan tubuh kami, sehingga sakit penyakit kami disembuhkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diperbaharui. Sebab itu Tuhan, di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus, kami serahkan roti dan anggur ini. Tuhan, bubuhkan kuasa-Mu, sehingga roti dan anggur ini bukan menjadi roti dan anggur biasa, tetapi di dalamnya ada kuasa, di dalamnya ada mujizat, sehingga kami semakin kuat, tidak takut, tidak khawatir, tidak terhantui dengan perkara-perkara dunia ini, tetapi mata kami tetap berserah sepenuh kepada Tuhan, bersandar sepenuh kepada Tuhan, dan kami pun tetap mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami serahkan roti dan anggur ini. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita, sebagaimana janji Tuhan. Dan kita sudah doakan dan kita sudah serahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja di dalamnya, dan jangan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja.
dan dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Jika engkau percaya, makan beriman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percayakan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu telah menyatu dengan tubuh kami, sehingga tubuh kami akan menjadi tubuh kemuliaan bersama dengan tubuhmu ya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu, atas karyamu, atas kasihmu, atas anugerahmu buat kami. Dan tiba saja Tuhan Yesus, kami mengangkat cawan ini. Mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Sudah dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang olehnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, dengan darah Yesus? Dengan darah Yesus, mari kita minum beriman dalam nama Yesus. Oh, terima kasih. Letakkan tangan kanan saudara di bagian yang sakit, atau saat ini saudara sedang bergumul terhadap sesuatu. Iman itu menentukan besar kecilnya berkat yang akan kita terima. Iman kepada Tuhan. Mari kita beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami senantiasa berpegang teguh akan janji-Mu, akan kuasa firman-Mu. Kami belajar hidup untuk segala ketetapan kehendak-Mu. Jika di dalam tubuh kami, tubuh ciptaan-Mu ini, ada sesuatu yang tidak berkenan dengan Tuhan, ada sakit penyakit, ada luka batin, ada kebencian, ada sesuatu yang mengganjal dalam tubuh kami. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, layakkan kami, dan kami tetap percaya kepada kuasa firman-Mu, bahwa segala sakit penyakit kami disembuhkan, segala luka batin kami dipulihkan, sehingga kami boleh menjadi orang merdeka dan benar-benar merdeka. Kami menjadi sembuh karena kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kemurahan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Karena hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena beriman kepada Tuhan. Sebagaimana perkataan-Mu kepada orang-orang yang menderita sakit yang sudah Mu sembuhkan. Iman-Mu telah menyelamatkan-Mu. Iman-Mu telah menolong engkau. Iman-Mu telah menyembuhkan-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa buat bangsa negara kami. Dalam menangani pandemi saat ini dibutuhkan energi yang prima, dibutuhkan strategi yang jitu, yang tepat. Sebab itu Tuhan beri hikmat akal budi buat pemimpin negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, khususnya Menteri Kesehatan, juga TNI Polri, baik dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Terlebih bagi kota kami Jogja, juga Tuhan lindungi, Tuhan berkati, sehingga kota kami tetap aman dalam pengendalian Tuhan. Tuhan
sehingga orang-orang saudara-saudara kami yang terpapar COVID boleh disembuhkan dalam nama Yesus, sehingga COVID ini boleh diselesaikan karena kuasa Tuhan bekerja melalui obat-obatan, melalui dokter, dan melalui Tuhan para medis. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Juga kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan, baik di tempat ini maupun di tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati apa jadi pergumulan kerinduan dalam kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, rezeki, suami, istri, anak-anak, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berdaulat atas hidup mereka, memimpin segenap kehidupan mereka, berjalan di dalam kehidupan mereka, dan Tuhan akan memberkati rumah tangga mereka, Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan akan memberkati suami, istri, anak-anak, dan semua segala rusak, penyakit, roh, kecelakaan, bahaya, maut dihalukan dari setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka tetap ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka tetap kuat karena Tuhan menyertai kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, mari arahkan mata iman kita tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan mari kita mengangkat kedua tangan kita, tanda penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita mengangkat kedua tangan kita, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong dan memberkati bagi setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan memberkati dalam rumah tangga dan pekerjaan. Setiap apapun yang kau lakukan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kemenangan atas hidupmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Kiranya memberkati aku, berikan dan bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih, demi nama Yesus kami akan doa kami. Amin. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu, protokol kesehatan, dan tetap semangat, optimis, jangan berkecil hati, sebab Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan memberkati.